Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dengan karunia-Nya, dengan izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah dalam rangka mengikuti kajian Manas Syahadatain. Hari ini temanya tentang tahapan berinteraksi dengan dua kalimat syahadat atau syahadatain. Salam dan salam semoga tercurah pada qudwah hasanah dan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan termasuk dalamnya, amin. Dari kawasan pesantren Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Az-Zahra di Daurah Sragen kami menyiarkan siaran ini sehubungan mungkin ini hikmahnya ya, di era pandemi ini kita barangkali sedang melakukan taklim tatap muka, ketemu langsung terus memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji nilai Islam, untuk mengkaji dasar-dasar keislaman kita. Dan hari ini masih melanjutkan bahasan tentang bab akidah ya, dan yang paling mendasar adalah berkaitan dengan kalimat syahadat, dua kalimat syahadatain. Dan ini adalah fondasi bagi seorang muslim, ini adalah akar bagi pohon seorang muslim, sajarah thayyibah seorang muslim. Maka pemahaman terhadap makna akidah, makna syahadatain adalah sesuatu yang sangat urgen, sangat utama dalam kita berislam ini. Sampai kita pada bahasan hari ini adalah tentang marahil at-tafa'ul bis-syahadatain, tahapan berinteraksi dengan dua kalimat syahadat. Kita sedang membahas tentang urgensi syahadatain, tentang mana al-illah, mana syahadat dan seterusnya ya. Hari ini kita akan bahas tentang marahil tahapan berinteraksi dengan dua kalimat syahadat. Tujuan materi ini adalah yang pertama mengerti pada sikap cinta dan ridha dalam penerimaan syahadatain. Konsekuensi syahadatain adalah siap untuk memiliki sikap cinta, mahabbah dan ridha ya, dalam penerimaan syahadatain. Kemudian memahami tiga pokok kandungan syahadatain yang menjadi landasan keseluruhan ajaran Islam. Ya. Jadi kita sudah tahu bahwa kalimat syahadat adalah khalasah ta'limul Islam, adalah ringkasan seluruh ajaran Islam. Ya. Maka sesungguhnya di dalam mana syahadatain nanti pokok kandungan syahadatain yang menjadi landasan keseluruhan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga tujuannya menyadari wajibnya mensibghah hati, mencelupkan hati kita dan jasad kita dengan syahadatain. Ya. Jadi kita totalitas dalam berislam, kita celupkan, kita sibghah hati dan jasad kita dengan kalimat syahadat. Jasad dan fikrah kita, pikiran kita dengan kalimat syahadat. Baik, ini mungkin sebagai tujuan disampaikannya materi ini. Kita masuk pada materinya. Marahil astafa'ul bis-syahadatain. Tahapan kita berinteraksi dengan dua kalimat syahadat. Ketika seorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka sesungguhnya esensi daripada kalimat syahadat adalah al-mahabbah, ada cinta. Ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan menolak segala bentuk kecintaan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzaba anna quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa tentunya kepunyaan Allah semuanya
dan bahasa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Jadi ini penegasan dari Allah SWT. Ada di antara manusia orang-orang yang menyembah ilah selain Allah, tandingan selain Allah. Ya. Kalau ada Lata, Manata, Uzza, berhala-berhala besar pada saat itu, mereka mencintainya berhala-berhala itu seperti seharusnya mereka mencintai Allah. Gitu. Jadi kalau dikatakan kepada mereka, kamu nyembah patung, nyembah berhala, tidak kan nyembah Allah. Hanya ini sarananya. Sarannya adalah patung-patung ini. Jadi seolah hanya pengantar saja kepada Allah. Inilah yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau zaman sekarang mungkin tadi ya, saya katakan kalau berhala Lata, Manata, Uzza, zaman sekarang mungkin harta, tahta, wanita. Ya. Artinya ketika sekarang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, kedudukan, dan wanita, ya, sungguh telah menjadikan ilah-ilah dan Allahnya adalah semuanya itu. Ya. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Ya, ciri orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu adalah lawan dari adil. Adil itu meletakkan satu pada tempatnya. Kalau zalim itu adalah meletakkan satu tidak pada tempatnya. Dan kezaliman yang terbesar adalah ketika mereka menyembah bukan yang selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mestinya sikap adilnya adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya ilah. Mereka menyembah kepada yang selain Allah. Itulah kezaliman yang terbesar. Ya, maka jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa la haula wala quwata illa billah, kekuatan hanya milik Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Ya, jadi ciri orang beriman tadi ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang beriman ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila sebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Yang pertama, jika disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Karena rasa mahabbah, rasa cinta tadi. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah, kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi ini tiga ciri orang-orang yang beriman. Yang diantara tadi adalah mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya terbukti ketika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Hatinya deg-degan. Ya. Karena ada rasa cinta tadi ya. Kalau kita mencintai sama manusia, kadang-kadang disebut namanya orang bergetar gitu. Maka semestinya lah kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harus sampai tingkat seperti itu ketika dipanggil oleh muazin Allahu Akbar, hati kita bergetar langsung. Kita segera mengambil air wudhu, berangkat ke masjid karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkatnya karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya Al-Quran, ya, surat cinta dari Allah kepada kita, bertambah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya. Jadi ciri orang yang bersyahadat adalah tumbuhnya rasa cinta dalam dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dan Rasulnya. Nah, orang kalau sudah cinta, sudah mahabbah, maka dia akan ridho, dia akan rela. Dia akan rela diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi kerelaannya, keridhaannya? Rasulullah memberikan penjelasan dengan hadisnya, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya. Aku ridho Allah menjadi Rabbku, aku ridho Islam menjadi agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Ya. Jadi tiga inilah sungguhnya landasan dasar pengajaran Islam. Yang pertama berkaitan dengan Allah sebagai Rabban, ya, sebagai Tuhan. Kemudian Islam sebagai dinan, ya, sebagai agama yang kita yakini. Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi wa Rasulah, ya, sebagai Nabi dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi
tiga pilar ini sungguhnya adalah sangat penting dalam kita memahami Islam ya. Dalam bahasan berikutnya kita akan membahas tentang apa itu ma'rifatullah, membahas tentang ma'rifatul Islam, membahas tentang ma'rifatul Rasul ya. Ini karena hal yang sangat penting tiga hal ini ya. Jadi setelah mana syahadat, bahasan kita adalah ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Rasul ya. Ini tiga landasan utama di dalam Islam, yaitu adalah menjadikan Allah sebagai din Rabban ya, Allah sebagai Tuhan ya. Kita lihat dalam ayatnya surat Al-Insan ayat 30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakiman. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan dan kita doakan setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami hidayah di jalan siratal mustaqim ini. Artinya kita diminta pada Allah supaya kita diberikan hidayah untuk tetap kokoh jalan di atas siratal mustaqim ini. Ini 17 kali kita ucapkan setiap hari. Tetapi kalau tidak dikehendaki Allah, tadi sekali kamu tidak mau menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Artinya kita selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita jalan ini kecuali dengan kehendak Allah. Ya. Tidak mungkin kita akan kokoh di jalan Shiratal Mustaqim ini kecuali Allah meneguhkan pendirian kita. Ya. Maka sekali lagi disinilah kita harus selalu mengharapkan ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan masuk surga bukan karena amal kita. Seseorang akan masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kepada Allah saja. Karena Allah lah yang bisa memberikan jalan kehidupan ini, ya. Kemudian dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 107, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil 'ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang mengorbankan, siap mengorbankan dirinya, hartanya, ya, seperti ya para sahabat luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Mereka mengorbankan hartanya, dirinya, jiwanya, ya, karena semata-mata mencari ridha Allah. Yang dicari apa sih? Mardatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya. Inilah yang kita harapkan. Jadi dalam ketika raditu billahi rabbah, kita berharap juga Allah ridha kepada kita. Kalau kita ridha kepada Allah, Allah akan ridha kepada kita. Ya. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil islami dinan, ya. Kepada Islam, ya, ridha kepada Islam sebagai dinan, sebagai agama kita, sebagai aturan hidup kita, sebagai manhajul hayah kita, ya, manhaj kehidupan kita, metode kehidupan kita, ya, dengan totalitas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan hanya agama ini yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Jadi Nabi Musa bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, Nabi Isa bukan Nasrani. Semuanya adalah Islam. Ya, semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Ini menjadi keyakinan kita. Ya, yang paling mendasar bahwa tidak ada agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala kecuali hanyalah Islam. Ya, Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ini. Makanya sekali lagi toleransi jangan kebablasan, ya. Toleransi kemudian mengatakan semua agama benar, semua agama sama. Tidak. Kita meyakini bahwa semua agama Islam adalah yang benar, gitu, ya. Agama Islam adalah agama yang benar. Tidak berselisih orang-orang yang terhibur oleh kitab, catatan pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Ya. Jadi sebetulnya mereka nggak berselisih tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, ya, dan kedatangan Islam, tapi karena kedengkian di antara mereka menolak. Ya.
Barang siapa yang kafir dengan ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya, Allah cepat perhitungannya. Kemudian dalam ayat Al-Maidah 53, yang mungkin tidak seluruh ayat ya, ada ayat yang sangat terkait dengan ayat yang terakhir Allah turunkan setelah Rasulullah menyempurnakan dakwah ini, maka kemudian Allah turunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Pada hari telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sedang menyempurnakan Islam, sedang menyempurnakan dakwah ini ya. Baik Mekah terbebaskan, Futuh Mekah, kemudian agama mulai tersebar ya sehingga orang-orang banyak masuk Islam. Allah mengatakan bahwa pada ini telah kusempurnakan untuk agamamu dan telah kucukupkan lagi kepada nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Setelah 23 tahun Rasulullah berdakwah, 23 tahun Rasulullah melaksanakan mengemban risalah Islam ini, kemudian turunlah ayat ini yang menegaskan tentang kesempurnaan ajaran Islam ya, yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia, ya, bukan oleh umat sebagian saja. Kemudian wabil Islami wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasul. Keridhaan yang ketiga, ridha menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Ya. Ada di sini kita menegaskan tentang kita siap untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan kehidupan kita, sebagai panutan kita, ya, sebagai uswah hasanah kita. Allah menegaskan surat At-Taubah ayat 39, walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu fa qalu hasbunallah sayatina Allah min fadlihi wa rasuluhu fa inna ila Allahi raghibun. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, ya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan berikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kamilah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah demikian itu baik bagi mereka. Jadi syaratnya adalah ridho. Jika mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya, demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kamilah orang-orang yang berharap kepada Allah. Jadi ini syarat yang Allah menegaskan bahwa ridho Allah dan Rasul dengan sebuah kepastian dan sebuah kewajibannya. Bahkan Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 65, fala rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimu fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharaja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka satu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu disini Rasulullah SAW ya, hakim, ya, pemutus perkara terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Dan mereka tidak merasa keberatan hati mereka dengan satu pesan yang kamu berikan, artinya Rasul berikan kepada mereka, kepada kita. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Artinya ridho, menerima dengan sepenuhnya putusan dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi 3 pilar ini adalah satu yang bisa ditawar-tawar. Ya. 3-tiganya Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai dinan, sebagai manhaj hidup, sebagai metode kehidupan kita, sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Maka sampai semuanya itu 3 hal ini saya menjadi tersibuk dalam diri kita, ya, tersibuk terus dalam seluruh kehidupan kita. Allah menegaskan sibghatullah dalam surat Al-Baqarah ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik dari sibghahnya, lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Sibghah artinya celupan, kata artinya.
sibghah Allah artinya celupan Allah, yang berarti iman kepada Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Iman kepada Allah secara total yang nggak disertai dengan kemusyrikan. Celupan Allah kita ibaratkan begini, ini ada kapur warna putih, kemudian kita celupkan ke dalam botol tinta warna misalnya biru gitu ya, maka perlahan-lahan kapur ini tintanya akan meresap dalam tubuh kapur tadi, batang kapur tadi ya, yang semula warna putih karena diresapi dengan tinta warna biru, kemudian ya tercelup semuanya, maka seluruh batang kapur tadi menjadi warna biru. Itulah celupan, yang perumpamaan seperti celupan Allah, berarti kita seperti dicelupkan kita dengan Islam ini, dengan celupan Allah ini, sehingga dari ujung kaki sampai ujung rambut kita tercelup dengan sibghatullah, celupan Allah Subhanahu wa taala, dengan Islam secara total, secara kafah, ya, tidak separuh-separuh, ya. Celupan Allah secara total, ya. Yang lain surat Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu adalah syirik, mereka itulah orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi sekali lagi, Islamnya harus murni, Islamnya harus total, tidak dicampur adukan dengan kezaliman, yaitu adalah kemusyrikan. Karena kalimat tauhid dan kalimat syirik adalah dua hal yang berbeda dan berlawanan, tidak mungkin dicampur adukan antara keduanya. Islam nggak mungkin dicampur adukan dengan kemusyrikan. Islam adalah sisi yang lain, musyrik adalah sisi yang lain. Kemudian dalam ayat surat 47, surat Muhammad ayat 19, Allah menegaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru dzunubika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Ya. Jadi Allah tidak akan menyanyiakan kita, karena Allah mengetahui tempat kita berusaha dan tempat kita tinggal. Kalau kita sudah yakin ya, berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir ya. Allah akan memberikan jaminan kepada kita. Ya. Seorang ulama Syekh Mutawalli Sari mengatakan dalam sebuah tausiahnya, jika kamu beribadah karena ingin mendapatkan pemberian Allah, ya, maka kamu hanya mendapat itu semua. Jadi kamu mungkin akan kecewa. Ya. Tapi kalau kamu beribadah, kamu ingin mencari ridha Allah, jangan kaget kalau kemudian kamu akan terkejut dengan pemberian Allah yang luar biasa. Artinya Allah datang kepada pemberian Allah yang di luar perkiraan kita. Ya, di luar perkiraan kita. Katakanlah mungkin kita mintanya 100, Allah beri 1000. Gitu. Ya. Kita minta 1000, Allah beri 1.000.000. Ya. Jadi keinginan kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bersih niat kita bahwa kita beribadah semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa saja yang tercelup dengan sibghatullah ini? Kita lihat bahwa diri manusia ini kan punya 3 potensi. Yang pertama adalah qalban, hati. Kemudian aklan, ya, akal, jasad dan jasmani. Ya. Hati, akal, dan jasad ini adalah potensi dalam diri manusia. Nah, ketika sudah tercelup dengan celupan Allah ini, maka hatinya akan menumbuhkan akidah, keyakinan i'tiqadi, ya. Ya. Kemudian i'tiqadi menimbulkan niat, ya, karena hati tempatnya niat itu di hati. Innamal a'malu binniyat. Ya, sebenarnya kalau tergantung pada niat, ya. Ini amal yang tidak kelihatan, tapi menentukan diterima atau tidaknya amal kita. Yaitu ikhlas, ya, niat yang lillah, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini niatnya harus lillah. Ya, niatnya harus lillah, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hati yang sudah terwarnai dengan sibghatullah, insya Allah akan terjaga dari niatan-niatan yang lain selain karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya niatan-niatan yang lain akan tertolak, ya. Sebagus apapun amal kita, kalau niatnya bukan karena Allah, tidak akan sampai, ya.
sebagus-bagusnya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik yang menjamu Rasulullah, tetaplah dia adalah orang-orang munafik yang sungguh hatinya adalah benci kepada Islam. Ya. Maka faktor hati ini sangat penting sekali. Tidak kelihatan, tapi sungguhnya dia mempengaruhi suatu amal akan diterima atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, akal. Akal akan menumbuhkan pemikiran, fikrah. Dari akal akan muncul pemikiran. Ya. Nah, pemikiran yang sudah tersibghah dengan sibghatullah akan menimbulkan minhaj, konsep-konsep yang sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika akal ini sudah terwada dengan sibghatullah, dia tidak akan menerima konsep-konsep yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya dalam biologi ada teori Darwin, ya, bahwa sebenarnya manusia itu berasal dari evolusi kera, gitu ya. Manusia itu adalah manusia yang berasal dari proses evolusi kera. Maka dia tidak akan menerima konsep itu karena itu bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, begitu ya. Jadi sesungguhnya konsep-konsep seperti itu hanya berangkat dari sifat ateis, ya, sifat ateisme, tidak percaya kepada Tuhan, ya, yang ujung-ujungnya adalah untuk menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala, menolak keberadaan Tuhan yang Maha Esa, begitu ya. Maka muncullah konsep-konsep seperti ini, ya. Sehingga seorang guru biologi yang muslim seharusnya bisa membedakan itu, ya. Teorinya disampaikan, diajarkan, tapi kemudian dibentengi siswanya dengan bahwa ini, ya, tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada sebuah kisah seorang guru setelah menyelesaikan memberikan pengajaran tentang teori Darwin, dia bertanya kepada anak-anak, demikian tentang teori Darwin, maka siapakah di antara Anda para siswa yang percaya dengan teori bahwa Anda adalah berasal dari kera, ya, atau percaya dengan teori Darwin? Ya. Nggak ada yang angkat tangan, berarti itulah yang sesungguhnya nenek moyangnya adalah kera. Gitu. Kalau seorang muslim, landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Allah menjelaskan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Tidak bisa diterima konsep yang seperti itu. Ada fikrahnya terwarnai dengan nilai Islam. Ya. Tidak akan bisa masuk teori-teori yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah. Kemudian juga yang ketiga adalah jasadan, ya, tercelup juga jasadnya, fisiknya, ya. Sehingga fisik ini yang menimbulkan amal, ya. Amal itu adalah pelaksanaan tanfizan, ya. Amalnya juga terwarnai dengan sibghatullah. Jadi niatnya lillah, konsepnya billah, ya, artinya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksananya ma Allah, bersama Allah, ya. Allah bersamai kita ketika kita amal-amal kita adalah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka Allah akan menyertai kita tanfizan, pelaksananya akan disertai Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta sini adalah juga didukung Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hambatan-hambatan, rintangan-rintangan, maka Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Ya. Sekali lagi, ini konsep al-mahabbah, konsep bagaimana kita berinteraksi dengan syahadatain, ya, yang sekali lagi syahadat adalah dasarnya adalah mahabbah, cinta menggunakan ridho pada Allah, Islam, dan Muhammad, ya. Raditu billahi rabbah, bil islami dina, wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tiga-tiganya sampai tersibghah dengan senapan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah maka kita mewarnai hati, akal, dan jasad kita dengan nilai-nilai Islam, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sehingga kita bisa masuk dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, ya. Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Yang berusaha untuk menggoda kita untuk masuk Islamnya tidak kafah, untuk setengah-setengah. Ya, karena Islam ini bukan seperti kita makan hidangan prasmanan, ya, yang enak kita pilih, yang kita seleranya kita pilih. Tidak demikian. Islam diterima dengan utuh. Ya. Seluruh 30 juz Quran itu harus kita terima dengan utuh. Tidak boleh ada yang tolak sedikit pun. Karena menolak satu ayat saja Al-Quran itu adalah bentuk
bentuk kekufuran, bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima dengan sepenuhnya Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mendalami, memahami makna syahadatain ini dengan semakin kuat dan kokoh, ya, semakin mencintai Allah dan Rasul-Nya, semakin ridha kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin tersibghah diri kita dengan sibghatullah, dengan celaban Allah, sehingga hati kita, akal kita, jasad kita, jasmani kita semuanya adalah cerminan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sepakat dengan quote dari salah seorang pegulat juara dunia 29 kali main, nggak pernah kalah, dari asal Rusia, ya, seorang Muslim, Habib, ya, yang dia mengatakan orang-orang non-Muslim tidak membaca Quran dan tidak membaca Sunnah. Ya. Tapi mereka mengetahui Islam dari perbuatan kita, dari perilaku kita, dari ucapan kita, dari tindak tanduk kita. Ya. Artinya ketika perilaku kita mencerminkan Islam, mencerminkan Quran dan Sunnah, maka sebenarnya itulah yang menjadi nilai dakwah dalam kehidupan ini. Ya. Sebagaimana yang contohkan Rasulullah SAW ketika ditanyakan kepada Ibunda Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah, jawaban Ibunda Aisyah singkat, karena khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita mencontoh akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita, walaupun tentu saja pelan-pelan, tapi berusaha. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik.